Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Irma Prima Herliana. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja enzim, macam inhibitor, pengertian metabolisme, dan perbedaan anabolisme dan katabolisme. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa ditulis di buku catatan. Cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama, lock and key atau gembok dan kunci. Kita perhatikan gambar ya. Yang berwarna putih itu adalah enzim yang diibaratkan sebagai sebuah gembok. Sedangkan yang di depannya ini adalah substrat yang diibaratkan sebuah kunci. Satu gembok, satu kunci, sehingga terjadi kompleks enzim substrat yang nantinya akan menghasilkan produk yang diharapkan. Jadi, satu enzim yaitu satu substrat. Inilah yang disebut dengan bekerja secara spesifik. Cara kerja enzim yang kedua adalah teori kecocokan induksi atau induced speed theory. Berbeda dengan teori yang pertama, kita perhatikan gambar ya. Yang berwarna kuning ini adalah enzim, di mana yang diberi tanda adalah sisi aktif enzim. Kalau kita perhatikan bentuk sisi aktif enzim dengan substrat berbeda ya, sehingga enzim dan substrat tidak mungkin bersatu. Tetapi karena ada teori kecocokan induksi, maka sisi aktif enzim menyesuaikan substratnya, sehingga enzim dan substrat bisa bersatu. Selanjutnya, macam inhibitor. Inhibitor adalah penghambat kerja enzim. Inhibitor terdiri dari dua, yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk substrat, sehingga substrat tidak bersatu dengan enzim. Artinya, enzim ini bingung mau milih substrat atau inhibitor kompetitif ya, karena bentuknya yang sama. Di kehidupan yang nyata, karbon monoksida bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Harusnya hemoglobin itu mengikat oksigen ya, karena ada karbon monoksida, maka hemoglobin lebih mengikat ke karbon monoksida daripada oksigen. Sehingga orang tersebut keracunan monoksida dan bisa menimbulkan kematian ya. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif menempel di bagian lain enzim, sehingga enzim dan substrat tidak bersatu. Contoh di kehidupan yang nyata adalah antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim pada bakteri sehingga bakteri tidak membelah diri. Maka fungsi dari antibiotik adalah menghambat pertumbuhan bakteri. Jelas ya perbedaan dari keduanya antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian metabolisme, perbedaan anabolisme, dan katabolisme. Disimak baik-baik ya.
Reaksi kimia di mana bahan bakunya adalah karbon dioksida dan air akan menjadi oksigen dan glukosa. Proses ini kita sebut sebagai fotosintesis. Proses ini memerlukan energi ya, maka proses ini termasuk pada anabolisme. Sedangkan kalau proses ini dibalik, kita menghirup oksigen dan makan glukosa, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan uap air, maka proses ini disebut sebagai respirasi. Jadi, fotosintesis adalah kebalikan dari proses respirasi. Untuk lebih cepat menghafal, saya ada kata loh. Ana suka foto. Anabolisme contohnya fotosintesis. Kedua reaksi fotosintesis dan respirasi merupakan reaksi kimia yang mengubah zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel. Nah, reaksi seperti ini kita sebut dengan metabolisme. Jadi, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kita bahas satu-satu ya. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian, perombakan, senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, untuk menguraikan, ternyata reaksi ini menghasilkan energi atau yang sering disebut reaksi eksergoik. Contohnya adalah seperti respirasi aerob dan respirasi anaerob. Anabolisme. Anabolisme kebalikan dari proses katabolisme, yang berarti reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme biasanya menggunakan kata sintesis. Nah, karena menyusun, maka memerlukan energi, atau yang disebut dengan reaksi endergonik. Contohnya seperti fotosintesis, kemosintesis, sintesis protein. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke tugas. Kalian membuat penjelasan dengan media menggunakan kertas karton atau asturo yang berwarna-warni sekreatif kalian. Ketika kalian membuatnya harus difotokan atau divideokan. Setelah jadi, dijelaskan hasilnya dengan video, lalu diupload di IGTV. Dengan materi masing-masing sebagai berikut, sesuai nomor urut absen dan seterusnya ya. Misalkan nomor urut absen 1 berarti kalian tentang glikolisis. Nomor urut absen 2 tentang dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Nomor absen urut 3 tentang siklus Krebs. Nomor absen urut 4 tentang transport elektron. Nomor absen urut 5 tentang reaksi terang. Ini termasuk pada fotosintesis. Nomor urut absen 6 yaitu tentang reaksi gelap. Nomor urut absen 7 tentang kemosintesis. Nah, untuk nomor absen nomor 8 sampai seterusnya berarti kembali ke atas. Berarti yang nomor urut 8 itu tentang glikolisis, nomor urut 9 tentang dekarboksilasi dan seterusnya. Ya. Sampai di sini sudah paham ya? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!